Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, serta istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan tak lupa pula mudah-mudahan kita semua, keluarga kalian, keluarga kita semua, orang tua kita, senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan kemudahan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun pada pagi hari ini insya Allah Bapak akan menyampaikan materi bab kedua, yaitu seputar biografi Sunan Ampel. Nah, yang mana Sunan Ampel adalah anak dari Sunan Maulana Malik Ibrahim, yang kemarin kita sebut dengan Sunan Gresik. Jadi Sunan Gresik memiliki dua anak. Yang pertama Sunan Ampel atau disebut dengan Raden Rahmat. Ya, kemudian yang kedua Sayyid Ali Murtado. Nah, adapun insya Allah yang akan kita pelajari hari ini fokus di anaknya Sunan Maulana Malik Ibrahim, yaitu Sunan Ampel. Oleh karenanya silakan dibuka buku paketnya teman-teman di halaman ke-12. Nah, ini sudah, latihannya sudah. Halaman 12. Kita akan berbicara seputar Wali Songo yang kedua, yaitu Sunan Ampel. Jadi setelah berjuangnya Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Wali Songo yang pertama dalam menyebarkan agama Islam, maka perjuangan tersebut tidak padam pada saat itu saja. Ya, namun dilanjutkan oleh anaknya yaitu Sunan Ampel, ya, dalam menyebarkan agama Islam atau disebut dengan Raden Rahmat. Ya. Dan bagaimana strategi dakwah yang dilakukan oleh beliau? Tentu berbeda-beda. Oleh karenanya insya Allah bagaimana peran Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam kita akan mempelajari insya Allah di pertemuan ini atau di pertemuan yang akan datang. Silakan dibuka buku paketnya di halaman ke-12. Nah, Sunan Ampel dikenal juga dengan sebutan Raden Rahmat. Jadi ketika ditanya siapakah Raden Rahmat, maka Sunan Ampel. Siapakah Sunan Ampel, maka Raden Rahmat. Ya. Beliau adalah salah satu dari Wali Songo atau salah satu dari yang 9, dan beliau menyebarkan agama Islam khususnya di daerah Ampel atau Ampel Denta. Nah, kayak kemarin ya, Sunan Maulana Malik Ibrahim karena menyebarkan agama Islam di daerah Gresik, maka disebut dengan Sunan Gresik. Nah, sedangkan Sunan Ampel ya, nama aslinya Raden Rahmat, karena menyebarkan agama Islam di daerah Ampel Denta, maka disebut dengan Sunan Ampel. Yang di mana, Pak? Yang ada di Surabaya. Surabaya masuknya mana? Masuknya Jawa Timur. Nah, Sunan Ampel beliau mendatangi ya Jawa itu pada tahun 1446 Masehi. Ya, tentu ya, pada saat itu setelahnya Sunan Ampel ini sangat berjasa dalam berdirinya sebuah kerajaan Islam yang pertama kali, ya, yaitu Kerajaan Demak. Ya. Bahkan beliau yang menunjuk muridnya sendiri untuk menjadi sebagai Sultan di Demak. Ya, di sini yaitu yang bernama Raden Fatah. Ya, Raden Fatah ini merupakan murid dari Sunan Ampel. Nah, beliau menunjuk langsung ke muridnya yaitu Raden Fatah, ya, sekaligus putra dari Prabu Brawijaya kelima. Nah, beliau diangkat menjadi Sultan di Demak, di kerajaan Islam tersebut, ya, yaitu Kerajaan Demak. Nah, oleh karenanya silakan juga disimak teman-teman ya, untuk biografi dari Sunan Ampel. Nah, yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwasanya Sunan Ampel nama aslinya adalah Raden Rahmat. Bisa juga atau Ali Rahmatullah. Jadi yang kemarin kita belajari, Sunan Maulana Malik Ibrahim memiliki dua anak. Anak yang pertama bernama Raden Rahmat atau Ali Rahmatullah. Sedangkan yang kedua disebut dengan Sayyid Ali Murtado. Jadi berbeda. Ya, ada Ali Rahmatullah, ada Ali Murtado, ya, dan beliau merupakan putra dari
Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang kemarin kita bahas. Nah, beliau merupakan yang mana Sunan Maulana Malik Ibrahim ini yang menikah dengan putri di Champa, Kamboja, kemudian memiliki 2 anak, yaitu salah satunya yaitu Raden Rahmat atau Sayyid Ali Rahmatullah. Ya. Nah, beliau menyebarkan agama Islam di Ampel Tenda yang sekarang disebut dengan daerah Wonokromo, Surabaya, ya, Jawa Timur. Bagaimana Pak? Ini kurang lebih ya Bapak tampilkan untuk kondisi Wonokromo yang ada di Surabaya. Ya, ini untuk gambaran dulunya. Ini kurang lebih hanya sebuah ilustrasi. Jadi beliau Sunan Ampel ini menyebarkan agama Islam di sini. Ya, pada tahun itu. Jadi Sunan Ampel fokus menyebarkan agama Islam di daerah Ampel Denta, ya, sehingga beliau disebut dengan Sunan Ampel, yang mana sebelumnya aslinya namanya Raden Rahmat atau Sayyid Ali Rahmatullah. Oke, baik. Nah, adapun ini kondisi sekarang ya. Ini stasiunnya yang terkenal Wonokromo yang ada di Surabaya. Baik, selanjutnya. Nah, adapun Sunan Ampel ini menikah. Beliau menikah dengan Dewi Karimah, yang mana dari Dewi Karimah ini beliau dikaruniai 2 anak. Yang pertama Dewi Murtasi, yang kedua Dewi Murtasimah. Dewi Murtasi dan Dewi Murtasimah, ada mahnya. Ya. Nah, yang pertama Dewi Murtasi ini menikah dengan Raden Fatah, dengan muridnya Sunan Ampel sendiri. Ya, sedangkan yang kedua Dewi Murtasimah ini menikah dengan permaisuri Raden Paku atau nanti yang disebut dengan Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini juga di antara dari Wali Songo, ya, Masya Allah. Jadi anak beliau dua-duanya Dewi Murtasi dan Dewi Murtasimah. Dewi Murtasi menikah dengan Raden Fatah, yang mana sebagai sultan di Kerajaan Demak. Adapun yang kedua Dewi Murtasimah ini beliau menikah dengan Raden Paku atau disebut dengan Sunan Giri. Nah, beliau merupakan salah satu dari Wali Songo. Nah, adapun Sunan Ampel ini, ya, ilustrasinya yang ada di gambar ini hanya ilustrasi. Nah, beliau ini juga menikah dengan putri Adipati Tuban. Nah, beliau menikah lagi, ya. Kemudian dengan Adipati Tuban Arya, ya, yang bernama Dewi Condrowati atau disebut dengan Nyi Ageng Manila. Nah, dari perkawinan Sunan Ampel ini dengan Adipati Tuban ini, ya, dikaruniai beberapa anak. Ya, di sini ada Raden Makhdum Ibrahim yang disebut dengan Sunan Bonang. Ya, beliau juga salah satu wali Songo. Ya, kemudian ada Siti Syariah, ada Raden Qasim atau disebut dengan Sunan Derajat. Ya, ini juga salah satu wali Songo yang nanti kita pelajari. Kemudian ada Sunan Sedayu, Siti Mutmainnah, dan Siti Hafsyah. Dan ini merupakan anak-anak beliau yang dikaruniai dari istri, yaitu Putri Adipati Tuban. Siapa Pak? Arya Teja. Ya, itu maksudnya Adipati Tuban Arya Teja yang bernama Dewi Condrowati atau disebut dengan Nyi Ageng Manila. Jadi beliau menikah pertama dengan di sini Dewi yang di atas, ya. Ya, kemudian beliau juga menikah dengan, ya, di sini beliau menikah dengan Dewi Karimah. Yang pertama di bagian atas ada, maaf Bapak tandai. Nah, sip. Adapun yang kedua, setelah itu beliau juga menikah dengan Nyi Ageng Manila. Nah, diperhatikan, ya, dari Dewi Karimah beliau melahirkan 2 anak. Adapun dari Nyi Ageng Manila melahirkan beberapa anak. Ya, demikian. Oke, adapun Sunan Ampel, ya, beliau wafat pada tahun 1481. Ya, beliau wafat pada tahun 1481. Sehingga kalau kita melihat dari lahirnya tadi beliau pada tahun 1401, ya, pada tahun 1401, maka kurang lebih usia beliau, ya, dalam menjalani hidupnya yaitu kurang lebih 80 tahun. Ya, Masya Allah, luar biasa perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa atau di Indonesia. Tepatnya di mana Pak? Yaitu di tadi, ya,
ya di Ampel Denta, yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Dan beliau juga dimakamkan di mana, Pak? Yaitu di sebelah Masjid Ampel. Demikian yang Bapak sampaikan. Kemudian di sini ada bagaimana kepribadian Sunan Ampel. Nah, beliau sangat berhati-hati dalam menyampaikan atau menyebarkan agama Islam terhadap adat istiadat masyarakat Jawa pada saat itu. Mengapa, Pak? Karena khawatir kalau Islam disampaikan secara kasar, secara paksa, maka yang ada nanti malah masyarakat menolak, tidak mau menerima. Ya, sehingga adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat Jawa seperti selamatan, bersaji, kesenian, wayang, kemudian gameteran, ya, di sini dianggap sebagai ajaran yang berasal dari ajaran agama Islam. Ya, jadi Sunan Ampel ini menyebarkan agama Islam secara murni, ya, tetap beliau tidak mencampur adukan dengan kebudayaan setempat. Ya, di sini beliau namun secara berhati-hati tetap menyampaikan agama Islam, terutama saat beliau. Jadi maksudnya di sini Sunan Ampel tetap menyebarkan agama Islam secara murni, tidak mencampur adukan dengan kebudayaan setempat, terutama budaya-budaya yang membawa atau mengarahkan kepada kemusyrikan. Nah, jadi sehingga Sunan Ampel berusaha agar akidah, keyakinan dari umat Islam ini tetap terjaga, tidak mengarah kepada lembah kemusyrikan atau tidak mengarah kepada kesesatan atau keburukan. Nah, sehingga langkah atau dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel, ya, beliau memadukan, mencampurkan, mengkolaborasikan, ya, antara budaya yang dianut oleh masyarakat Jawa atau masyarakat setempat yang mana pada saat itu belum ada agama Islam, namun mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan dari agama Buddha maupun agama Hindu. Nah, jadi beliau tetap menyebarkan agama Islam dengan memadukan antara adat istiadat yang ada, namun tetap yang masih aman, maksudnya tidak adat istiadat yang memang tidak mengarahkan kepada kemusyrikan. Ya, kalau yang ke arah kemusyrikan tentu oleh Sunan Ampel itu dihilangkan secara pelan-pelan, secara bertahap. Sehingga disinilah, ya, karena cara seperti inilah sehingga Sunan Ampel ini mudah diterima oleh masyarakat pada saat itu. Ya, sehingga dengan cara seperti inilah Sunan Ampel pandai mengambil hati, mengambil perasaan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa yang ada di Ampel, di daerah Ampel, dalam menerima ajaran agama Islam. Ya, inilah, ya, langkah yang dilakukan oleh Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam, sehingga beliau dapat dengan mudah menyebarkan agama Islam, namun tetap menjaga budaya yang ada selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, tidak bertentangan dengan akidah Islam. Demikian mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf dan juga Bapak minta maaf atas keterlambatannya. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami oleh teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah, jazakumullah khairan.